Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menginstal dan menggunakan tool Wayback URL di Kali Linux. Untuk mencari dokumentasinya bisa kita ketikkan Wayback URL GitHub. Wayback URL ini adalah tool yang digunakan untuk mengumpulkan URL dari Wayback Machine untuk suatu domain. Apa itu Wayback Machine? Wayback Machine adalah sebuah layanan arsip web yang memungkinkan pengguna untuk melihat versi lama dari halaman web yang sudah diarsipkan. Nanti di akhir video saya tunjukkan Wayback Machine ini seperti apa. Jadi tool Wayback URL ini akan mengekstrak URL dari waktu ke waktu yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk pengujian keamanan atau penetration testing. Pertama-tama saya jelaskan cara instalasi tool Wayback URL. Wayback URL ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Golang. Jadi sebelum menginstal tool ini, Anda harus menginstal Golang terlebih dahulu. Untuk tutorial bagaimana cara menginstal Golang di Kali Linux sudah saya buatkan. Link videonya bisa cek di deskripsi. Untuk mengecek versi Golang bisa kita ketik go version. Di sini saya menggunakan Go versi 1.24.1. Di sini tidak disebutkan minimal versi Golang yang harus digunakan. Jadi kita bisa menginstalnya dengan Golang secara langsung. Untuk menginstal tool Wayback URL, kita cukup jalankan perintah yang ini. Ini kita copy. Kemudian kita paste di terminal. Kemudian enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini proses instalasinya sudah selesai. Hasil instalasinya tersimpan di direktori go/bin. Di sana ada file dengan nama Wayback URL. Selanjutnya kita pindahkan file Wayback URL ini ke direktori /user/bin supaya tool Wayback URL ini bisa diakses di direktori manapun. Untuk memindahkannya, kita cukup ketikkan perintah sudo mv go/bin. Kemudian nama filenya, ini kita copy aja. Kita pindahkan ke /user/bin. Jika sudah enter, kemudian masukkan passwordnya, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan Wayback URL min help. Kalau outputnya seperti ini, berarti tool Wayback URL ini sudah bisa digunakan. Kita bersihkan terminalnya terlebih dahulu. Selanjutnya saya bahas cara pemakaian tool Wayback URL ini. Untuk target pengujiannya, saya akan menggunakan web PHP. Ini biasa digunakan untuk latihan pengujian keamanan
atau penetration testing. Kalau di contoh penggunaannya, ini domainnya harus disimpan ke dalam sebuah file. Berhubung ini domainnya cuma satu, jadi kita nggak perlu menyimpannya ke dalam file. Kita cukup ketikkan echo, kemudian URL dari web test PHP, kemudian kita ketikkan wayback URL. Kemudian untuk hasilnya kita simpan ke dalam sebuah file. Untuk menyimpannya kita bisa tambahkan tanda stdout seperti ini. Kita kasih nama url.txt. Jika sudah enter, ini prosesnya bisa lama, jadi kita tunggu saja. Beberapa menit kemudian. Ini prosesnya sudah selesai. Prosesnya bisa memakan waktu 2-3 menit. Selanjutnya kita cek filenya. Di sini sudah ada file url.txt. Di sini ditemukan URL sebanyak 11.340. Jadi sangat banyak ya. Kalau kita mau nampilkan hasilnya, kita bisa gunakan head. Jadi yang ditampilkan hanya garis atasnya saja. Isinya kurang lebih seperti ini. Di sini ada URL halaman index.php, kemudian ada robot.txt, kemudian halaman yang memuat gambar. Di sini kita bisa lakukan filter, misalnya menampilkan URL yang memuat gambar. Jadi kita bisa ketik url.txt, kemudian kita filter pakai grep. Kemudian gambar itu biasanya formatnya .jpg, kemudian ada yang .png, kemudian ada yang .jpeg, dan terakhir .gif. Nah, seperti ini. Jika sudah enter, nah di sini tampil URL yang mengandung gambar. Nah, di sini ada halaman picture, kemudian nama file gambarnya adalah 1.jpg. Kemudian ini juga sama ya, 1.jpg. Di sini ada pic.gif. Nah, di sini URL yang tampil yang mengandung parameter gambar. Nah, kemudian kita juga bisa memfilter untuk menampilkan URL yang mengandung parameter. Jadi kita bisa ketikkan cat url.txt, kemudian kita filter pakai grep. Nah, URL yang mengandung parameter itu biasanya ada tanda tanya, kemudian nama variabelnya, kemudian sama dengan. Jadi polanya seperti ini. Jika sudah enter, nah di sini nama parameternya adalah file, kemudian ini adalah value-nya. Kemudian di sini juga ada halaman php info.php,
Kemudian ini adalah value-nya. Di sini juga ada parameter tes, kemudian value-nya tes, kemudian ada parameter tes juga. Nilai parameternya adalah query A01. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita bisa memfilter URL yang mengandung gambar atau URL yang mengandung parameter. Jadi kurang lebih seperti ini cara kerja pemakaian tool Wayback URL ini. Sekarang saya akan tunjukkan Wayback Machine itu seperti apa. Untuk mencarinya kita bisa ketikkan Wayback Machine. Pilih yang ini. Tampilan web Wayback Machine itu kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada arsip internet. Di sini kita bisa mencari berdasarkan URL. Misalnya kita pakai web PHP ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kemudian enter. Hasilnya adalah seperti ini. Di web PHP ini didokumentasi sejak tanggal 6 Desember tahun 2012 sampai bulan April tanggal 12 tahun 2025. Untuk melihatnya kita bisa pilih salah satu tahun. Di sini ada tanggal 6 Desember. Ini kita pilih. Kemudian ini kita klik linknya. Ini adalah tampilan webnya tanggal 6 Desember tahun 2012. Untuk rentang tahun berikutnya kita bisa pilih tanggalnya yang di sini. Di sini adalah tampilan tanggal 29 Juli tahun 2013. Kemudian kita bisa nyoba tahun yang berikutnya. Ini adalah tampilan tanggal 1 Juni tahun 2017. Untuk tahun yang lain bisa Anda coba-coba sendiri. Tool Wayback URL ini mengambil URL dari tampilan website yang ada di tiap tanggalnya. Itu sebabnya URL yang berhasil dikumpulkan menjadi sangat banyak. Di sini dari tahun 2012 sampai tahun 2025. Oke, cukup sekian untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.